Prabowo Subianto mengumpulkan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri ke Istana Kepresidenan Jakarta. Diketahui pemanggilan itu untuk meminta masukan terkait kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya. Bu Retno izin terkait dengan apa Bu pertemuan? Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri yang sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta antara lain Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Dino Patijalal, dan Alwi Shihab. Sementara menurut Menteri Luar Negeri periode 1999 hingga 2001, Alwi Shihab menyebut pertemuan ini sebagai langkah positif untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan luar negeri kepada Presiden Prabowo. Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait Board of Peace. Apa saja yang akan Alwi mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menjadi topik diskusi penting. Ya kan Pak Presiden panggil kami ini yang bekas Menlu untuk memberikan masukan, pendapat kami bagaimana. Itu aja. Jadi ya saya udah ada masukannya, tapi nggak boleh saya sampaikan sekarang. Saya nggak boleh disampaikan di depan Presiden. kalau enggak poin pentingnya aja Pak? Kira-kira poin pentingnya? garis besarnya mungkin Pak. Yang saya akan sampaikan itu garis besar. Kita ada 20 orang yang diundang kan? Soal board office mungkin Pak salah satunya. Apa? Soal board office. Nanti dibahas. Justru itu board office itu gimana? Apakah penting Indonesia ikut? Apa tidak penting? Nah itu yang dibahas nanti. Pandangan Bapak seperti apa Pak dengan bergabungnya Indonesia ke Iya. Ya ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi. Nah itu aja kira-kira. Itu yang mau dibahas nanti sama Iya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Kan kita udah masuk. Masa kita bilang keluar? Kan nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi nggak Pak? Nggak. Presiden tentu punya pandangan kenapa dia mesti ikut, dan itu ada alasan-alasannya, dan saya kira alasan-alasan yang valid. Pak Wi mendukung itu nggak sih Pak? Indonesia untuk masuk? Pandangan Pak Wi mendukung? Mendukung lah, Mendukung. masa nggak mendukung? Berarti penting Pak Indonesia bergabung dengan Penting, ada alasan untuk bergabung, ada alasan. Oke? Meskipun tidak ada perwakilan dari Palestina apa yang terlibat? Justru itu yang perlu bagaimana diperbaiki di dalam. Jadi jangan sampai kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong. Jangan begitu dong. Ini kan kita mau memperjuangkan Palestina. Jangan hanya Israel aja yang diperhatikan. Nah, itu kira-kira yang saya akan sampaikan. Sudah bocor nih. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga mengundang sejumlah organisasi masyarakat atau ormas berbasis Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang diantaranya pengurus pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Dan kami mendapatkan penjelasan dari Bapak Presiden mengenai banyak hal, khususnya mengenai upaya dan perjuangan Indonesia di dalam membantu Palestina. Agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini. Informasi selanjutnya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto. Dalam kunjungan tersebut, Gibran mengajak para santri agar paham perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Mojokerto disambut antusias para santri.
Para santri berebut bersalaman dan berfoto bersama Gibran. Dalam kunjungan ini, Gibran mengajak para santri adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wapres pun menekankan pentingnya keseimbangan antara penguatan akhlak dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Kunjungan ini juga dalam rangka silaturahmi dan menyerap langsung pandangan kiai untuk kemajuan dalam negeri. Wapres menegaskan peran ulama sebagai penuntun moral dan mitra strategis pemerintah dalam hadapi dinamika nasional. Wapres juga menyinggung sejumlah musibah dan bencana alam di penghujung 2025 dan awal 2026 sebagai bahan refleksi bersama. Ia memohon dukungan doa dari para kiai agar pemulihan di berbagai daerah bisa optimal. Terakhir, Wapres menitipkan pesan kepada pemerintah daerah agar program-program prioritas Presiden Prabowo dapat diimplementasikan. Polda Metro Jaya mengirimkan undangan panggilan klarifikasi terhadap komika Panji Pragiwaksono atas 5 laporan polisi dan 1 pengaduan atas tayangan Mensrea. Surat panggilan sudah dikirim kepada Panji untuk hadir pada Jumat mendatang. Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Jadi, untuk proses ini kan undangan klarifikasi karena yang dilaporkan adalah objek yang sama sehingga penyidik berpikir untuk penghematan waktu dipanggil secara satu waktu dalam 5 perkara. Ya, sebelumnya selain ke Barreskrim Polri pemirsa, komika Panji Pragiwaksono juga dilaporkan ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor dari materi stand up komedi berjudul Mensrea. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Banten atas kasus penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor bernama Supriyatna, warga desa Cikande Permai, Kabupaten Serang dari materi stand-up komedi berjudul Mensrea. Salah satu bagian materi yang dipersoalkan adalah pernyataan Panji yang membahas pemilihan pemimpin berdasarkan aspek ibadah dengan analogi profesi pilot dan syarat sholat tidak bolong. Polda Banten membenarkan adanya laporan dan saat ini masih dalam tahap penelusuran awal. Itu merasa ada pencemaran di sana terkait mungkin tentang agama atau mungkin pribadi. Tapi kita lihatlah ya persesuaian dengan case-case yang lain. Menurut kuasa hukum pelapor, kliennya merasa tersinggung sebagai umat muslim karena materi tersebut dinilai telah melecehkan ibadah sholat. Dalam laporan, pelapor menyertakan bukti berupa tangkapan layar unggahan Instagram Panji dan cuplikan tayangan Mensrea. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.